Selamat pagi. Pada sana Panganjali Mat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini semua hadir? Ya, luar biasa. Ada yang kemarin tidak hadir, hari ini baru hadir? Ada. Ya. Ada yang sudah hadir pelajaran Bapak minggu lalu? Apakah sudah menanyakan ke temannya tentang proses pembelajaran minggu lalu? Sudah, oke, bagus. Nah, sebelum proses pelajaran kita mulai, saya absensi dulu ya. Setelah absensi nanti teman Anda giliran untuk memimpin pembelajaran ini. Kita berdoa sama-sama agar proses pembelajaran ini nanti berjalan dengan lancar. Sehabis itu kita berdoa sama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia. Ibu kita paham namanya? Paham dulu. Dea, Indra, Krisnawan, Odesta, Piki, Maha Sunaryasa. Keren namanya ya. Maha itu artinya apa dia? Maha itu besar ya. Tapi kamu kok kecil? Oke. Ayu Chandra. Nama lengkapnya siapa? Ibu Setiatur Ayu Chandra. James. James ini artinya apa? Tanya. Nanti ya. Adi Aryawan. Ini kemarang saya ini. Kalau nanya dari segi nama ya. Bagus Chandra. Widiarta. Eka Sukra. Selanjutnya Sulistiawati. Saya punya mantan dulu namanya Sulistiawati juga sama. Mudah-mudahan bukan kamu anaknya. Mayun Sentana. Oke. Niati. Oke. Danung. Ini keren namanya. Danung itu artinya apa? Keberuntungan yang melipat. Janda adik dari mana? Tabanan. Nama lengkapnya siapa? Oh, kenapa nggak namanya Danung itu? Pertanyaan juga itu. Oke. Berarti nama memiliki arti. Oke. Aditya Dwi Saputra. Dari mana? Dari Sumber. Oke. Terima kasih berarti semua sudah hadir sesuai dengan informasi yang diberikan tadi teman-teman. Silakan kita berdoa sesuai dengan agama. Pimpin siapa sekarang gilirannya yang pimpin? Oke. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Ibu Kita Pertiwi. Harap Ibu kita Pertiwi. Ya. Berapa ini? alangkah baiknya tangannya berada di dada sebelah kanan. Mulai. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, sekarang dulu. Kasih hapus buat teman-teman. Saya melihat kelas ini sangat luar biasa, nyaman. Berarti piket sudah jalan tadi ya? Kelasnya berarti tidak ada sampah. Ketua kelas siapa? Mas anak buahnya, siswa temannya luar biasa. Oke, anak-anak, sebelum kita ke pelajaran inti, Bapak mau bertanya, sudahkah kalian melihat bahan ajar yang Bapak berikan di HP Anda kemarin? Sudah. Sudah membacanya?
begitu sebelum ke proses pembelajaran, saya mau ingatkan kembali. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang zaman praaksara. Apa itu zaman praaksara? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, siapa namanya berdiri? Saya bikin buku ya. Ya, apa itu zaman praaksara? Ya, zaman sebelum orang mengenal tulisan. Mantap. Praaksara itu betul. Silakan duduk. Zaman sebelum mengenal tulisan atau orang menyebutnya dengan zaman Nirleka. Ya, Pak. Berarti zaman Nirleka itu ketika sekarang sudah mengenal tulisan disebut zaman apa, Pak? Zaman sejarah. Itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai. Dengan berdirinya kerajaan Kutai inilah zaman Nirleka sebelum mengenal tulisan kita sudah melampauinya. Itu ditandai dengan adanya prasasti Yupa. Nah, materi hari ini adalah menyangkut dengan zaman sejarah, zaman di mana kita harus meninggalkan zaman praaksara menuju ke zaman sejarah, di mana orang-orang yang saat itu sudah mulai mengenal tulisan dengan adanya sebuah proses masuknya sebuah agama. Agama apa, Pak? Agama Hindu Buddha. Nah, oke anak-anak, saya akan tampilkan PowerPoint biar kalian paham. Nanti mohon bantuannya dari kalian semua. Apa sih yang terlintas dari pemikiran Anda ketika melihat gambar ini? Apa yang Anda bisa analisis dari gambar ini? Karena maksudnya Hindu Buddha dengan berdirinya kerajaan Kutai itu adalah sebagai bukti kita sudah mengenal pengaruh yang baru. Kita sudah mengenal tulisan dan aksara. Tapi apa sih penyebab dari mereka mengenal tulisan ini, berdirinya kerajaan dan sebagainya? Apa sih yang melatar belakangi? Nah, sebelum ke sana, saya minta satu orang piket ambil spidol dulu di bawah, satu orang sama penghapus. Silakan. Minta ke piketnya. Ya anak-anak, Anda semua, sayangan Bapak, saya akan perlihatkan sebuah gambar. Silakan. Dan di antara kalian bahkan semua wajib untuk menganalisis apa sih yang terlintas tentang gambar ini. Karena proses gambar ini nanti akan melanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan dilihat. Gambar pertama. Di antara kalian siapa yang bisa menggambarkan, menganalisis ini gambar apa? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Silakan berdiri. Menurut Anda ini gambar apa? Oh, gambar pulau di Bedugul. Apa yang terlintas dalam pikiran tentang gambar pulau ini? Oh, tempat wisata. Oke, sudah silakan. Ada yang lain? Silakan. Tadi yang angkat tangan. Chandra mungkin silakan berdiri. Oh, tempat sembahyang. Berarti kalau ini tempat sembahyang, ini identik dengan agama apa? Agama Hindu. Ada agamanya apa? Hindu. Oke, terima kasih duduk. Ada yang selain agama Hindu di sini angkat tangan? Ya, agama apa deh? Kristen. Kalau Kristen tempat sembahyangnya apa namanya? Gereja. Saya mau nanya, berapakah ada agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah? 6, sebutkan. Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu. Sudah 6 itu? Oke, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, ada Konghucu. Nah, yang kedua, kalau ini mengarahnya ke gambar apa? Candi apa? Candi Borobudur. Ini identik dengan agama apa? Oh, luar biasa mantap. Kalau ini? Oh, tarian India. Siapa yang suka nonton film India? Suka nonton film India? Loh, saya punya kemarin, namanya Shah Rukh Khan. Maksa agak mirip ya. Tapi lumayan lah miripnya dari segi gaya itu. Minimal gaya lah. Kalau dari muka sama suara, penampilan sama harta sudah tidak mungkin gitu. Oke, jangan. Saya sakit hati jadinya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar apa?
Oh, orang menari. Ya, orang menari dari budaya Dia. Ini mantan. Ya, ini ya udah kenangan lah, sudah jangan di. Walaupun hanya khayalan ya. Nah, kalau di awal tadi ini adalah tarian India, yang sekarang ini adalah Tarian Bali. Di antara kalian, siapa yang bisa membedakan antara tarian India dengan tarian Bali? Silakan. Woi, banyak mantap. Oke. Berdiri, nonton, silakan. Dari segi riak dan pakaian. Tarian India dengan Bali dari segi rias dan pakaian. Oke, terima kasih, duduk. Lagi di antara kalian siapa? Oke, silakan berdiri. Gerak tarinya, Pak. Oh, gerak tarinya gimana gerak tari orang India? Agak gimana? Mana yang mana lebih lincah? Tarian di India atau tarian Bali? India. Kalau Bali enggak? Lebih mencolok. Oh, lebih mencolok dan mencolok ya. Pernah nari Bali? Nari rambang mungkin. Oke, terima kasih. Lagi siapa? Ayo. Silakan, ayo. Apa bedanya tari India dengan tari Bali? Oke, silakan. Berdiri. Budayanya Pak. Oh, budayanya gimana budayanya? Dari segi tampilan, geraknya, sama lengkapnya, sejarahnya. Oh, sejarahnya. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Wow. Saya tambahkan sempurnakan ya begini. Adik-adik, Anda semua ketika bicara Hindu dan Buddha, ini memang tak lepas dari India. Karena sumber dari sastranya, sumber dari keyakinannya, bersumber dari India. Sama dengan Islam. Islam di Indonesia itu bersumber dari Arab. Hindu Buddha pun bersumber dari India. Ketika bicara Hindu dan Buddha, dari sudut pandang orang India keyakinannya, Hindu Buddha itu adalah satu. Kenapa? Karena Buddha itu bagian dari Hindu. Siapa sih orang suci dalam agama Buddha namanya? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini lahir dalam keadaan Hindu, meninggal pun dalam keadaan Hindu. Dia datang dalam keluarga kerajaan karena melihat dunia luar yang penuh dengan kemiskinan, kemaratan. Dia keluar, akhirnya dia beryoga di bawah pohon Bodhi namanya. Nah, di sana dia dapat pencerahan. Makanya Buddha di India itu adalah aliran. Nah, makanya di Hindu ketika bicara Buddha, ada konsep yang sama di Hindu, apa Pak? Awatara Buddha. Makanya Buddha ini bagian dari Hindu. Nah, ketika sang Buddha ini, Siddhartha Gautama ini duduk di pohon Bodhi, dia ceramah dan sebagainya, dia mendapatkan pencerahan, disebutlah Buddha. Makanya kamu sama juga. Ada misalnya duduk dapat pencerahan, Buddha namanya, karena Buddha itu nama istilah. Ada misalnya duduk dapat pencerahan, Buddha namanya. Kenapa? Sudah muncul namanya kesadaran diri. Seperti itu. Kecuali Anda duduk depan gerbang sendiri, Buddha namanya. Beda itulah Buddha seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya ini bedanya juga. Di India ini pagoda umat Buddha. Kalau di Bali, siapa yang pernah ke Pupuan? Pernah dia? Ya, di sana ada apa? Patung Buddha tidur. Nah, ini ada patung Buddha tidur. Nah, ada. Anda semua dari gambaran Bapak hari ini mungkin ada yang bertanya dalam hati, apa sih maksudnya Bapak ini memperlihatkan gambar, apa sih maunya yang disampaikan? Nah, ini saya ingin menyampaikan sebenarnya 3 hal mengenai proses pembelajaran kita, karena kita hari ini membahas tentang proses masuknya Hindu Buddha. Bagaimana teori tentang proses masuknya, bagaimana mengaitkan pengaruhnya, apa yang dihasilkan dari masuknya Hindu Buddha, terus menganalisis bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu Buddha. Nah, ketika bicara Hindu Buddha ini sebenarnya unik. Kenapa unik? Di India ketika bicara Hindu ini adalah
mengalami akulturasi juga. Bangsa Dravida dan bangsa Arya di lembah Sungai Sindu mengalami akulturasi. Nah, sebenarnya agama kita bukan bernama agama Hindu. Kita kan mayoritas Hindu di sini. Nama kita bukan beragama Hindu, tapi nama aslinya adalah Sanata Dharma. Ketika Inggris datang ke India menemukan sebuah peradaban di lembah Mohenjo-daro, namanya lembah Sungai Sindu, Sindu kepleset mungkin bahasanya menjadi Hindu. Sesungguhnya nama kita adalah Sanata Dharma, tapi secara internasional orang Barat menganggap Hindu. Nah, itulah nama kita, agama kita sampai hari ini. Begitu juga Buddha. Buddha ini bagian dari Hindu. Sudah jelas semua? Ya. Bapak lanjut. Di antara kalian mungkin ada yang nanya, Pak, bagaimana sih Hindu Buddha itu bisa masuk dari India ke Nusantara? Apakah dia terbang Hindu itu cuis? Apakah jalan kaki? Apakah bentuk pintu Sampurasun? Atau bagaimana? Atau tiba-tiba muncul? Tentunya pasti dengan sebuah proses. Prosesnya gimana Pak? Nah, ada dia. Ini gambar peta apa? Ya, ini peta pelayaran. Dilihat. Nah, ini negara apa? Indonesia. India. India di mana, Dek? Oh, India di sini. Benua Asia. Nah, Cina di sini. Nah, sekarang apa sih hubungan peta ini dengan proses musuhnya India Pak begini? Sebelum datangnya bangsa Barat, Anda tahu kan bangsa Barat penjajahan ke Indonesia? Siapa aja negara penjajah? Sebutkan. Jepang, sama Belanda. Siapa lagi? Portugis Pak. Portugis. Ayo, siapa lagi? Kamu dari mana? Dari mana? Tabanan. Mungkin ke Tabanan? Di sini kan enggak. Apa lagi ayo? Prancis. Oh, bukan. Prancis tidak masuk di sini. Siapa? Portugis, Spanyol. Nah, sudah ya? Oke, kita belum membahas ke sana, tapi yang kita bahas adalah sebelum kedatangan bangsa Barat yang disebutkan adik-adik tadi semua, betul-betul sekali sudah ada sebenarnya pelayaran India Cina. Kenapa ada pelayaran? Karena posisi Indonesia adalah sebagai negara yang maritim, dalam artian sebagai akses persilangan dunia. India ke Cina ini melewati kepulauan Andaman yang dekat dengan kepulauan Nicobar juga. Nah, inilah melintasi maritim Indonesia. Makanya dari India ke Cina ke Indonesia itu disebut dengan jalur sutra. Pak, kenapa dikatakan jalur sutra? Kenapa dikatakan jalur sutra? Jalur sutra itu kan kalian tahu itu sebuah kain. Kain dari mana? Kain yang halus. Nah, mungkin filosofinya dikatakan kain sutra ada satu perdagangan di sana menggunakan kain sutra. Yang kedua, kata halus itu artinya tidak ada hambatan. Misal, oh kamu dari Tabanan ke Mengutani jalannya lancar, halus, tapi tidak ada hambatan. Mungkin saja bahwa perjalanan jalur sutra ini dikatakan jalur sutra itu jalur tanpa hambatan. Perampok tidak ada, begal tidak ada, dan sebagainya. Sudah? Ya. Maka dari itu Indonesia posisinya adalah persilangan dunia. Apapun ideologi pengaruh, pasti Indonesia mendapatkan pengaruh itu juga. Bapak lanjut. Ada mau nanya sampai di sini? Ya. Bapak lanjut. Pengaruh Hindu Buddha yang masuk ke Nusantara ini itu mempengaruhi masyarakat dari segi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini itu bernama Wangsa. Makanya di awal saya nanya tadi, siapa di antara kalian di sini yang bernama bergelar Wangsa? Ayo coba angkat tangan. Bergelar Wangsa. Siapa namanya? Yang keras? Ki Gusti Agung Ayu Chandra. Ada lagi mungkin? Silakan yang bergelar Wangsa. Cokordo, Agung atau saya juga yang ide bagusnya aja, hijaunya enggak.
Oke, jadi begini ya. Nama adik itu Gusti Agung, adik bergelar bangsa apa kasta? Dibilang sama orang tua kasta. Nah, saya perjelas. Tahun 2013 PHDI mengadakan mahasabah yang luar biasa. Hari ini pun mahasabah kemarin 28 mulai dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah, kasta ini tidak ada dalam literasi di kitab suci agama Hindu. Yang ada adalah wangsa. Kasta ini adalah hasil dari debit impera atau politik adu domba, namanya kosto, yang artinya adalah tembok pemisah. Nah, makanya mereka yang berpihak kepada penjajahan dunia barat diberikan hadiah berupa gelar dan kekuasaan. Sama dengan di Bali. Kenapa? Gelar itu cuma satu, tidak ada yang dua. Orang mana Gusti Agung, tidak mungkin Gusti Agung atau Gusti Ngurah. Sekarang itu gimana di masyarakat? Banyak yang bergelar begitu. Tapi ingat, itulah bagian dari sejarah kita yang kelam. Mari kita perbaiki. Ternyata dalam literasi agama Hindu yang kita kenal siapa? Wangsa. Wangsa itu artinya apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya wangsa ini kita kan punya 4. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Brahmana adalah dia yang mengetahui tentang agama, bisa memahami bahasa agama, bahasa Hindu, bahasa Weda, apa bahasanya Sanskerta. Ksatria, dia yang berjuang. Pada zaman sekarang mungkin disebut prajurit TNI atau polisi. Dulu mungkin disebut juga dalam cerita Mahabharata, Pandawa Kaurawa. Ini kan bangsa Ksatria dia. Guru Drona, bangsa udah, karena dia tahu ajaran seperti itu. Waisya, dia pedagang. Di Bali, gelar jero itu loh, jero wace atau sebagainya, itu contoh. Mungkin ada Gusti Agung, ini Ksatria. Nah, Sudra, itu Soroh mungkin nama klan. Bukan berarti Sudra itu paling rendah, tidak. Brahmana paling tinggi, tidak. Karena dari bawah pun seorang Sudra bisa menjadi Brahmana. Kenapa? Karena kalau orang Sudra itu dia belajar agama, dia pasti paham tentang agama, otomatis dia di Dwi Jati, di Diksa, dia jadi Brahmana juga. Makanya seperti itu bedanya. Ya, mohon maaf mungkin menyinggung perasaan, tapi kita perbaiki narasi. Apapun sekarang yang kamu pakai gelar nama, lakukan, terima. Tapi ingat, jika kamu seorang bergelar gusti, kamu adalah seorang wangsa ksatria. Ayo berjuang. Berjuang itu bukan seperti hari ini berjuang melawan biarkan, tidak. Itu mungkin berjuang dengan cara pendidikan. Sama dengan Belanda. Sekarang tidak zamannya penjajahan. Kalau kita berperang hari ini, nah kita berjuang dengan cara pendidikan. Belajar terus. Sepakat? Tepuk tangannya mana dong? Nah, selanjutnya sinkron dengan wangsa ini. Ternyata wangsa ini adalah bagian untuk mengenai teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Nah, sambil saya menjelaskan nanti, ini kan sudah nomor 1. Masalahnya adalah kamu silakan menganalisis tentang proses masuk Hindu Buddha dari stratifikasi sosial ini berdasarkan wangsa. Oh, masuk Hindu Buddha, siapa yang bawa ya? Menurut teori Brahmana apa sih? Silakan dikembangkan. Terus yang kedua, kelompok 2 tugasnya adalah menganalisis tokoh-tokoh. Teori-teori ini kan sudut pandang, ada yang membawanya. Kamu analisis siapa sih tokoh-tokoh yang membawa proses masuknya Hindu Buddha itu. Kamu analisis, silakan analisis siapa tokohnya dan carilah teori yang paling tepat menurut kalian, menurut kelompok kalian. Siapa yang paling tepat di sana? Apakah teori Brahmana, atau teori Wasya, atau teori Sudra dan sebagainya? Ya. Lanjut untuk kelompok 3. Ketika bicara tentang pengaruh Hindu Buddha, otomatis masuknya Hindu Buddha itu kamu kan tahu bahwa sekarang di Hindu itu ada namanya tempat sembahyang, apa namanya? Pura.
India namanya Kuil. kuil, Buddha pagoda. Ternyata di Hindu India ini berbeda dengan Hindu di Nusantara, khususnya di Bali. Sekarang aja pengaruh Hindu Buddha dari India ini masuk, apa sih ya pengaruhnya dari segi sosial, budaya dan sebagainya. Saya ambil contoh satu. Siapa yang tahu? Ini apa? Oke, adik berdiri. Nama siapa? Oh ya, ini apa? Prasasti Yupa. Itu kerajaan apa? Prasasti ini. Ada yang bisa bantu? Silakan. Anda silakan berdiri. Prasasti Yupa dari kerajaan. Betul, dari kerajaan Kutai. Terima kasih atas bantuan kepada temannya. Ini adalah prasasti Yupa. Masuknya Hindu Buddha, munculnya kerajaan pertama abad keempat kerajaan Kutai dengan ditandainya adanya prasasti Yupa. Ini sudah menandai adanya pengaruh dari segi tulisan. Yupa ini sudah menandai bahwa kita sudah mengenal tulisan, sudah meninggalkan zaman Nirlengka, zaman di mana masyarakat saat itu belum mengenal tulisan. Apalagi dari segi pemerintahan, yang dulu namanya adalah kesukuan, sekarang menjadi kerajaan, ya kan? Nah, tugas kelompok 3 adalah menganalisis dan mencari informasi mengenai pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Sampai di sini dulu tentang tugas-tugas di kelompok dan pembagiannya. Ada yang mau nanya? Tidak? Kalau tidak, ayo kita berdiskusi bentuk kelompok. Kelompok 1 di sini melingkar, diangkat batunya jangan sampai ke suara. Kelompok 2, kelompok 3, kita melingkar sama-sama. Kita berdiskusi. Ada hal sulit silakan ditanyakan. Paham? Ya, let's go mulai. Oke, ada di antara kalian yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Ya, Mas. Ya, kenapa? Boleh, boleh. Ya. Oke, Anda semua, apakah sudah selesai? Oke, pasti diskusinya bisa kita mulai ya. Ya, saya akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 terwakil ke depan. Perkenalkan, nama saya Nilai Amanda Putri. Saya akan membahas tentang membandingkan teori masuknya Hindu Buddha baik faktor perhubungan maupun kelemahannya. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana diungkap oleh J.J. Carlyle. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaannya Hindu Buddha yang datang pada sandaran juga oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu ini. Ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa peninggalan kerajaan bergerak Hindu Buddha, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kata suci dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Nomor 2, teori kesatria. Dalam teori kesatria dinyatakan jika masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta kasti. Karena sekitar agama abad ke-4 hingga abad ke-6 di India sering terjadi peperangan sehingga kasta dan ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan ada yang mengalami kekalahan. Kemudian melarikan diri mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori kesatria ini ditemukan oleh sejarawan C.T. Teori Waisya. Nomor 3, teori Waisya dikemukakan oleh Prof. B.R.N.G. Dia menyatakan jika proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha melalui hubungan dengan antara India dan Nusantara. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak mengikuti akan kembali saat tiba di Nusantara. Biasanya mereka menetapkan sementara waktu sekitar 6 bulan. Selama menetap, mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha. Nomor 4, teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh F.J.K. Bose. Teori arus balik ini didukung
dengan pendapatan value. Menurutnya orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan di India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut. Di sana mereka menetapkan selama beberapa waktu dan kemudian kembali ke Nusantara. Oke, terima kasih. Siapa namanya teh? Ya, Amanda. Temannya menjelaskan bahwa masuknya Hindu Buddha itu ada beberapa teori. Satu teori Brahmana. Dia menjelaskan bahwa teori Brahmana itu dibawa oleh kaum Brahmana. Yang artinya kenapa? Karena dia tahu, orang Brahmana itu dia tahu Weda, dia tahu bahasa Sanskerta. Terus yang kedua teori kesatria. Mereka yang kalah perang di India mengasingkan diri ke Nusantara, mendirikan kerajaan. Teori Wasya, para pedagang yang dari India, dia berjualan sambil menyebarkan agama. Teori Sudra, rakyat dari India yang mengasingkan diri juga datang ke Nusantara menurut diskusi kelompok 1. Nah, di antara kalian bagaimana? Ada yang mungkin tidak sepakat? Ada teori baru mungkin, silakan. Berarti sudah jelas ya? Oke. Lanjut ke kelompok 2. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dugo Sirabdata dari kelompok 2. Pelan-pelan, santai dong. Perkenalkan, nama saya Ibu Bagus Chandra Winata dari perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang berperan dalam mengonfirmasi teori masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, dan buatlah simpulan teori apakah yang paling berperan tentang masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Jawaban saya adalah 1. J.C. Van Leur. J.C. Van Leur menulis sejarah Indonesia pada masa kolonial. Beliau berasal dari Eropa. Karya J.C. Van Leur ini hanya menggunakan sumber-sumber sejarah pada abad 17. Kedua, F.D.K. Bos atau Frederick David Cambos. F.D.K. Bos merupakan ilmuwan yang berasal dari Belanda. F.D.K. Bos menjadi asisten arkeolog pada Aude Kuntigo Dies atau Jawatan Purbakala di India Belanda, membantu N.J. Krog sekitar tahun 1938 hingga tahun 1945. F.D.K. Bos menjadi guru besar luar biasa jurusan arkeologi dan sejarah kuno India Belanda di Universitas Utrecht. Menurut pendapat F.D.K. Bos, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia karena adanya campur tangan daripada cendekiawan atau golongan terdidik. Yang ketiga, N.J. Krog atau Nicholas Johannes Krog. Menurut N.J. Krog, agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh orang India golongan pedagang atau Waisya. Beliau termasuk tokoh kelompok mazhab Belanda yang mengkaji historiografi psikologis Indonesia. Menurut kelompok kami, teori yang paling berperan adalah teori arus balik, di mana adanya peran aktif bangsa Indonesia ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Kutai, di mana nama raja pertamanya adalah Tudungga dan anaknya bergelar Warman. Bukankah ini membuktikan adanya orang Indonesia yang berperan keluar belajar agama dan ketika kembali mendirikan kerajaan dan mengajarkan kepada kerajaannya? Sekian dari kami. Oke, sebenarnya teman-teman, di antara kalian ada nggak yang ingin bertanya mengenai diskusi dari kelompok 2? Silakan. Oke, silakan berdiri. Ya, siapa namanya? Ya, Amanda. Ya, mana silakan yang panas dia. Pak, kelompok 2 ini kan membahas tentang teori masuknya Hindu Buddha. Ya. Apa sih kelemahannya? Oh, apa sih kelemahannya? Mungkin arahnya tanyanya kan dia menganggap bahwa teori arus balik yang paling tepat. Berarti ada teori sebelumnya, apa sih kelemahannya begitu? Ya. Ada yang mungkin yang bisa bantu, silakan. Saya pertegas lagi, adik ini
bertanya bahwa di kelompok 2 menganggap bahwa teori arus balik yang paling tepat. Nah sekarang teori yang lainnya apa sih kelemahannya? Silakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa di antara kalian? Ada? Kalau enggak, saya bantu deh ya. Nah begini, semua fokus ke Bapak. Teori Brahmana, maksudnya Hindu Buddha dibawa oleh golongan Brahmana, oleh kaum Brahmana. Dia yang tahu agama, dia yang tahu sastra, dia yang bisa bahasa Sanskerta. Tapi kelemahannya bagaimana Pak? Dalam aguran-aguran orang Brahmana, itu seorang Brahmana tidak boleh keluar dari daerahnya. Pernah nggak melihat orang Brahmana itu di Bali, dia pakai Siwo Sarano, ketu, bawa tongkat sama Ratu Niangnya, jalan-jalan ke mall atau ke pasar ringgit? Nggak pernah. Artinya apa? Seorang Brahmana tidak boleh menyentuh duniawi, itu artinya. Makanya kelemahannya adalah tidak mungkin orang Brahmana dari India jalan-jalan walking dia dari India ke Indonesia nyebarin agama. Dia kan jalan-jalan keluar dari daerahnya. Aturan seorang Brahmana di Bali itu seperti itu. Brahmana dari Mengui tidak boleh nguput di luar Mengui. Tabanan misalnya tidak boleh. Itu aturannya. Makanya Brahmana ini gugur teorinya deh. Yang kedua, teori kesatria. Siapa di antara kalian yang pernah nonton film Mahabharata? Angkat tangan. Woi, siapa tokohnya di sana? Para Pandawa. Ya, kamu tokoh Pandawa siapa yang paling ini? Menurut kamu paling keren? Iya bagus, panahnya dia ke saya, Arjuna. Terus tokoh Kurawa? Destrata, siapa lagi? Siapa lagi? Bantu. Siapa lagi? Duryodhana, oke. Nah begini, ada tokoh yang paling sentral di sana juga, Sri Krishna. Sri Krishna ini ditunjuk oleh Arjuna Pandawa untuk ikut serta berperang, tapi dirinya beliau tidak mau berperang, hanya sebagai kusir budaya Pandawa Arjuna. Makanya beliau tidak bawa senjata. Dia kesatria, tapi tidak bawa senjata. Contoh lain, semisal begini. Ini kesatria, saya bertarung. Gaya orang bertarung gimana? Gaya orang bertarung begini. Ketika orang bertarung, sama dengan kasus kemarin di Bandung itu, dia kan berkelahi dipukul yang kasus penipuan itu. Dia berpukul. Ketika dipukul orang ini, mungkin kan petuah suci muncul. Wong buah. Nah, bisa nggak seperti itu? Atau ketika orang berperang dan tusuk, tidak adalah. Atau gini, teman-teman sebelum kita bertarung, ayo kita trisamyo dulu. Agar apa? Kita dapat kekuatan. Sambil dia bertarung, sambil dia puja mantra, buah tusuk, kan nggak mungkin. Kenapa seorang kesatria? Dia dengan saya itu yang dipikirkan apa? Menang sama kalah. Dia tidak bisa berdualisme. Makanya Sang Sri Krishna ketika ditunjuk sebagai kusir kudanya Sang Arjuna, dia sebagai penasehat. Di sanalah lahir sebuah itiasa Bhagawan Gita. Itu loh ceritanya. Paham? Oke. Lanjut ke nomor 3. Menganalisis dan mencari informasi mengenai pengaruh Hindu, Buddha dan ke Indonesia. Pertama, bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu, Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf karyawan atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf pahlawan menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa, Kuno,
Bali, Bono, Lampung, Batak, dan Bugis, Makassar. Sudah jelas yang dikatakan oleh kelompok 3? Saya pertegas ya. Apa sih pengaruh dari masuknya Hindu Buddha ke Nusantara? Silakan dilihat di layar. Dari segi pemerintahan kan munculnya kerajaan Hindu Buddha. Dari tidak mengenal tulisan dengan dibuktikannya adanya prasasti Yupa. Itu dari segi tulisan. Dari segi sastra ada namanya Kitab Negara Kertagama. Ini dibuktikan. Artinya apa? Sudah mulai masuk kita mengenal aksara. Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan. Dari yang namanya kesukuan, nama biasa di Nusantara digunakan, bergelar nama India, Warman artinya raja. Dari segi budaya, coba dilihat di atas. Di antara gambar ini, yang manakah merupakan peninggalan candi Hindu Buddha? Yang atas atau bawah? Hindu yang mana? Atas. Hindu yang atas. Yang Buddha? Wow. Tepat sekali. Nah, dua hal ini juga sudah membuktikan bahwa Hindu Buddha itu memiliki perbedaan di Nusantara dari segi bangunan juga. Tapi ada pengaruhnya. Ini apa pengaruhnya? Hindu yang di timur, Buddha yang di bawah, Candi Borobudur dan Candi Pramana, seperti itu. Nah, walaupun berbeda sebenarnya Hindu Buddha dari segi fisik di Indonesia, di India, di ajaran kita sebenarnya sama saja. Kenapa? Karena Buddha itu bagian dari Hindu. Ada ajaran namanya Awatara Buddha. Bahkan kita namanya ada 10 ya, yang kita harus wajib ketahui awataranya. Terakhir kaki awatara yang belum turun ke dunia di zaman kali ini. Seperti itu. Sudah paham di kelompok 3? Yang lainnya? Oke, terima kasih kelompok 3 sudah memberikan ulasan. Silakan duduk. Semua sudah kelar diskusi kita. Tapi sebelum pelajaran ditutup, saya minta dari kalian ada perwakilan untuk menyimpulkan tentang proses pembelajaran ini. Apa sih yang kalian bisa tangkap? Silakan, siapa? Oke, silakan. Siapa namanya? Itu ya. Oke, silakan. Ternyata agama Hindu dan Buddha itu sama ini apa namanya, berkaitan Dia berkaitan lagi. berkaitan dan menyebar melalui jalur India ke Cina. Lewat jalur Sutra. Sutra. Oke. Jalur Sutra, dan saya juga mengenal Wangsa Brahmana, Wangsa Brahmana lagi ke Satria. Satria, Waisya, sama Satria, Sudra. Ya. Berarti ketika kamu belajar hari ini kamu mengenal bahwa kita tidak mengenal kasta, Iya. tapi kita mengenal apa? Wangsa. Oke, anak-anak ingat ya. Kamu yang bergelar wangsa hari ini bukan berarti kamu levelnya paling tinggi atau paling rendah. Kita di Hindu Buddha itu adalah kita belajar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan sampai kamu mempunyai gelar wangsa dianggap kasta, kamu yang paling hebat. Tidak. Di Hindu Buddha tidak pernah membedakan umat orangnya dari segi nama. Tapi apa? Guna dan fungsinya. Kalau kamu memang Brahmana, ayo kita tugas kita menyebarkan agama. Saya guru, saya juga Brahmana. Kalau kamu Ksatria, punya bapak Ksatria, ayo bela negara. Kalau kamu Waisya pedagang, ayo berdagang yang jujur, jangan korupsi. Kalau kamu rakyat, ayo ikut serta membangun negara ini dari kemampuan Anda. Sepakat? Oke, sebelum berakhir saya bagikan LKPD. Nanti ini dikumpulkan minggu depan, silahkan dikerjakan. LKPD ini lah per orang nanti dikumpulkan ya. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Tugas LKPD ini dikumpulkan minggu depan sudah selesai. Ketika sudah dikumpulkan, saya akan mengadakan sistem penilaian. Dalam artian apa yang kamu ketahui tadi ditulis di sini. Di sana ada soal-soal, jika tidak mengerti silakan ditanyakan lewat WA group. Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, anak-anak, mari kita berdiri semua. Sebentar.
Semua menghadap ke timur dalam posisi siap. Pembelajarannya akan saya akhiri. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kerja masing-masing sebelum Anda pulang, agar kamu pulang dalam keadaan selamat dan bertemu keluarga dengan yang dicintai, ya. Sesuai dengan agama dan keyakinan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang.